Oke, kita mulai aja pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah melihat hati Tuhan lewat Injil Lukas. Sudah pasti kita akan mengupas kitab Lukas, tetapi sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan, bahwa PA kita ini bukan mengupas tentang doktrin, apapun juga tentang teologi, tetapi kita bicara tentang mengenal isi hati Tuhan, ya, karena lebih fokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang menarik dalam kitab Lukas di sini adalah tentu bahwa yang menulis adalah Lukas, yaitu dia seorang tabib, dokter yang kemudian mendedikasikan hidupnya mengikuti Paulus, dan sesudah itu setelah beberapa puluh tahun kemudian Tuhan pakai dia untuk menulis kitab Lukas. Menarik, kitab Lukas adalah kitab yang menggambarkan tentang Yesus sebagai anak manusia. Ya, kalau kitab Matius Yesus sebagai anak raja, kitab Markus Yesus sebagai hamba, kemudian kitab Yohanes Yesus digambarkan sebagai anak Allah. Nah, kita melihat bahwa kitab Lukas inilah yang menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang paling mudah menghubungkan kita karena sisi manusia kita ini, ya, banyak diperlihatkan dalam kitab Lukas. Contohnya apa, saudara-saudari? Ya, contohnya ini beberapa saja. Ketika malaikat Allah mengabarkan kelahiran tentang ataupun Elisabet mengandung Yohanes kepada Zakaria, ya, dikatakan Lukas 1 ayat 13, ya, jangan takut hai Zakaria, doamu telah dikabulkan, Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu dijawab Zakaria di ayat 18, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara-saudari, yang saya katakan ini relate kepada kita adalah begini, bukankah kita juga sering merasa seperti itu? Kita mendengar janji-janji Tuhan di Alkitab, kita mendengar kesaksian-kesaksian orang, bagaimana mereka mendapatkan mujizat di zaman Tuhan, ataupun hal yang lain. Tapi ketika kita menemukan suatu problem, masalah, kita menjadi ragu, apakah kita bisa keluar, apakah mujizat Tuhan itu ada? Ini kita bicara dengan jujur, ya. Kalau Anda tidak merasa itu, puji Tuhan. Tetapi sebagian besar mengalami hal ini, ya. Demikian juga dengan Zakaria. Zakaria adalah imam, seorang imam, ya, dan dia bukan imam yang biasa, tetapi imam yang sudah melayani di ruang Maha Kudus, sehingga tingkat dia sudah tinggi, sehingga dia pasti tahu tentang Taurat, kitab-kitab Taurat. Dan kitab Taurat tentu juga dia sudah tahu bahwa di dalam kitab Taurat pernah ada, yaitu seseorang yang namanya Sarah, istri daripada Abraham, yang sudah tua, mandul, tapi Tuhan buat mujizat, diberikan anak. Sehingga di sini menjadi suatu hal yang memperlihatkan juga bagaimana ini kondisi kita kadang-kadang. Kita udah tahu tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Kita berhubungan dengan orang-orang juga yang mengalami mujizat Tuhan, tapi ketika kita ada masalah dan Tuhan kasih firman, Tuhan juga ngomong lewat kesaksian-kesaksian orang, gak gampang buat kita. Bener gak? Ya, bahwa kita kadang tahu kuasa Tuhan, tapi ketika kita punya masalah sendiri, sulit tuh buat kita untuk percaya. Mungkin gak selalu, saudara-saudari, tapi ketika Anda mengalami masalah yang berat, kadang gak mudah. Amin. Dan puji Tuhan, Tuhan ngerti hal ini. Bukan berarti ngerti Tuhan artinya diamin aja, oke aja, bukan. Kalau Tuhan mengerti, dia tahu solusinya, dia tahu bagaimana. Nanti kita akan lihat. Dan apalagi yang pengalaman-pengalaman yang terhubung dengan pengalaman manusia yang membuat kita gampang merelate dengan kitab Lukas ini, kejadian di kitab Lukas. Hal lain yang saya lihat adalah di dalam, yaitu ya, Yesus menampakkan diri di Emmaus, jalan Emmaus kepada dua orang muridnya, ya. Di dalam Lukas 24 ini, ketika mereka sedang bercakap-cakap, dua murid ini, Yesus menghampiri mereka dan mereka nggak kenal dia. Saudara-saudari, bukankah kita juga adalah manusia ini sering, ya, mempunyai masalah dalam mengenal pribadi orang yang dekat sama kita. Kita pikir kita sudah kenal pasangan hidup kita, ternyata memang enggak. Ya. Kita udah kenal semua tentang Tuhan, ternyata begitu banyak hal yang kita belum kenal. Gitu. Amin. Nah, ini hanya sekedar menunjukkan, bukan hanya mau memperdebatkan tentang arti makna-makna secara teologinya, saudara-saudari. Saya hanya mengambil bahwa kejadian ini mengusik dari sisi kemanusiaan, dan ini ternyata mirip dengan kita, ya. Lalu apa solusinya? Apa yang Tuhan mau kasih unjuk dong? Ya, simple. Tuhan tahu bahwa kita itu kadang juga susah untuk percayai janji Dia ketika berhubungan dengan masalah kita. Dan Tuhan mau kita belajar percaya. Saudara, percaya adalah suatu proses belajar. Artinya mungkin kita nggak langsung bisa, tapi kita harus belajar. Bagaimana kita belajarnya? Ya, belajar kayak sekarang Anda dengar PA, itu akan menambah juga percaya Anda
Tanpa Anda saya akan menambah percaya Anda. Ketika Anda dengar khotbah, ketika Anda dengar renungan, ketika Anda berhubungan sama Tuhan, ketika Anda saudara-saudari terhubung dengan orang percaya, itu akan membuat Anda belajar. Yang istilah belajar di sini bukan artinya ruang kelas, bukan artinya intelektual. Belajar di sini bicara tentang sikap hati. Ya, demikian juga manusia juga harus dalam konteks hubungan belajarlah untuk mengerti ataupun mengenal orang lain. Jangan Anda pikir kalau saya sudah jadi suami istri 20 tahun, 30 tahun, saya sudah kenal semuanya. Saudara-saudari, orang-orang, ya manusia itu, kita ini moving. Kadang sesuatu itu berubah. Ya, kita harus mengenal. Ketika kita berhenti belajar mengenal orang sampai kita, maka kita mulai. Ya, jadi mungkin kita nggak bisa menikmati nanti. Ya, perjalanan hidup kita, pernikahan kita, hubungan orang tua dengan anak, dengan teman. Kita harus terus belajar, saudara. Belajar menghargai, belajar mengerti pribadinya, saudara. Intinya apa sih? Dari kitab Lukas ini yang berhubungan dengan manusia, intinya manusia harus memiliki sikap hati belajar. Sikap hati belajar itu, seorang yang mau belajar itu sikap hatinya adalah dia rendah hati. Dia bukan tinggi hati, dia bukan merasa dia tahu segalanya. Nggak bisa dibilangin. Ya, sehingga nggak bisa dibilangin. Karena dia tinggi hati. Tapi orang belajar adalah orang yang, ya, saya perlu diperbaikin. Dia rendah hati. Dan orang yang belajar itu mau dituntun. Dan disinilah Tuhan memperlihatkan dengan kitab Lukas bahwa dia mau menuntun orang yang rendah hati dan mau dituntun. Kekurangan kita, ini normal sebagai manusia, saudara-saudari. Kita nggak bisa langsung dewasa, tapi begitu proses. Tapi untuk proses menjadi orang dewasa yang tangguh, kita perlu rendah hati dan juga mau dituntun. Ya, demikian juga untuk menikmati segala hubungan relationship. Kita berguna di tempat lingkungan di mana Tuhan tempatkan, kita perlu belajar rendah hati, mengerti dan mengenal orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berhenti belajar. Bukan belajar secara resmi, ingat lagi, tapi belajar sikap hati ini. Kita belajar dari kehidupan, belajar dari kesalahan, belajar dari ketidakmampuan kita. Amin. Dan yang kedua dalam kitab Lukas, mari kita melihat ya, dalam kitab Lukas, yaitu yang kedua adalah bicara tentang kitab inilah satu-satunya kitab yang lebih menuliskan atau memperdulikan orang-orang yang sederhana dan terbuang. Ada buktinya dong, ya, kita lihat buktinya. Satu, ketika Yesus lahir, yang pertama diberitahu, malaikat-malaikat hadir kepada gembala-gembala. Itu hanya tertulis di Lukas. Kalau Anda mungkin sadar nggak sadar, di kitab Lukas lah gembala diberitahu. Anda tahu saat itu pekerjaan gembala adalah pekerjaan orang yang tidak dipandang, pekerjaan orang yang bukan orang-orang penting, ya. Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria. Ingat ketika itu Yesus kasih perumpamaan dari Yeriko ke Yerusalem. Dari perjalanan situ ada seorang yang disamun, ya, artinya dirampok habis-habisan sampai terluka di pinggir jalan. Kemudian ada seorang imam lewat, dia lewatin aja. Ada orang Lewi lewat, dia hindari. Tapi kemudian ada orang Samaria, dia turun, dia obatin, dia pastikan itu semua sembuh. Ya, kenapa? Yesus memperlihatkan bahwa dengan perumpamaan ini bukan dia berarti dia menjelekkan orang imam dan Lewi, tetapi dia sedang mengangkat orang Samaria. Orang yang Samaria ini adalah orang yang dianggap rendah. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka sangat benci dengan orang Samaria, karena Samaria adalah sesungguhnya campuran antara Yahudi dengan suku lain, dan orang Yahudi nggak suka. Mereka bangga dengan kemurnian mereka. Mereka harus kawin dengan sesama suku mereka. Orang Samaria enggak, sehingga mereka dianggap rendah. Tapi Yesus memakai perumpamaan ini untuk menyatakan tentang sikap hati yang benar. Amin. Elizabeth juga, ketika Elizabeth sebagai ibu daripada Yohanes Pembaptis, disebut bahwa dia adalah istri daripada Zakaria, disebutkan bahwa Elizabeth yang mandul. Saudara-saudari, bukan suatu kebetulan bahwa ditulis yang mandul. Bukan untuk menjatuhkan, sama sekali bukan. Ini justru untuk menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan. Mandul pada saat itu adalah suatu aib. Saudara-saudari, kebudayaan Yahudi, anak itu adalah milik pusaka, sehingga ketika seorang mandul, dia tidak milik pusaka, itu suatu aib. Dan disebut itu. Tujuan bukan menjatuhkan, tujuan justru memperlihatkan bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang yang disebut memiliki aib. Amin. Ya, kemudian juga Anda melihat di hanya kitab Lukas yang menceritakan tentang Sakeus. Sakeus ini adalah pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai, pemungut pajak. Saat itu mereka memungut pajak buat orang Romawi. Jadi orang Yahudi itu, Israel itu dijajah orang Romawi. Anda lihat betapa bencinya orang Yahudi ketika Sakeus yang orang Yahudi sendiri memungut untuk musuhnya orang Romawi.
dan dia kepalanya lagi. Dan demikian juga bukan suatu kebetulan, dia pun pendek, sehingga lengkaplah sudah. Ya, semuanya yang ada pada dia membuat dia dibenci. Pekerjaannya, tubuhnya. Tetapi Anda lihat, Yesus yang mendatangi dia. Artinya apa? Tuhan peduli loh sama orang-orang yang merasa dia nggak dihargai, dibenci. Kemudian juga kalau Anda melihat bahwa kitab Lukas lah yang melukis secara detail tentang pujian Elizabeth dan juga Maria. Mereka adalah dua orang yang sebenarnya hanya wanita-wanita yang nggak berdaya apa-apa, tetapi yang mereka bisa lakukan kepada Tuhan hanya sekedar memuji Tuhan. Tetapi orang yang tidak berdaya ini diwakili oleh wanita. Tuhan peduli buat mereka. Ya, Anda ngelihat mereka orang-orang sederhana kok. Anda tahu kan Maria hanya mempersembahkan 2 burung terkukur. Itu adalah persembahan ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Persembahan burung terkukur adalah persembahan buat orang-orang yang nggak mampu. Ya, dan itu yang dipersembahkan oleh Maria. Dia bukan orang hebat, tetapi Tuhan peduli. Tuhan perhatikan. Nah, kitab Injil Lukas juga memperlihatkan bagaimana Tuhan menghargai setiap usaha manusia. Kita lihat bahwa Injil Lukas lah yang menulis secara detail tentang Simeon dan Hana, 2 orang yang sudah usia. Simeon sudah lanjut usia. Hana adalah janda yang terus menghabiskan waktunya dengan ada di bait Allah. Demikian juga Simeon. Ya, kerinduan mereka adalah mau melihat Mesias dan mereka setia. Yang mereka bisa lakukan hanya diam di bait Allah, tapi dengan kesetiaan. Tapi Tuhan menghargai, dan sampai ketika seseorang ditulis namanya dalam Alkitab, itu namanya penghargaan, saudara-saudari. Ya, dalam sesuatu yang baik, itu namanya penghargaan. Ketika ditulis untuk sesuatu yang mereka lakukan baik, yang Tuhan jawab, itu suatu penghargaan yang tinggi. Amin. Ya, itu akan kekal ditulis terus. Nah, demikianlah Simeon dan Hana. Apa yang mereka lakukan? Hanya diam, duduk di bait Allah, menantikan janji Tuhan. Kemudian juga kitab Lukas lah yang menulis nama-nama wanita yang mendatangi kubur. Wanita-wanita inilah yang mendatangi, yang pertama mendatangi kubur. Tapi kitab lain juga menulis, tapi nggak menulis nama wanita. Lukas lah menulis nama wanita itu. Karena lewat Lukas, Tuhan mau kasih unjuk dia menghargai usaha wanita ini. Wanita ini punya tantangan banyak. Dia harus menemui, ya kita nggak tahu, prajurit-prajurit yang menjaga. Kemudian dia harus mengelindingkan batu yang besar. Walaupun mereka saat itu nggak tahu batu itu sudah dikelilingkan oleh malaikat, tetapi saat mereka datang, mereka punya asumsi mereka harus melindingkan. Mana kaum pria? Bahkan Yohanes Rasul yang disebut Rasul Kasih pun tidak hadir, tidak ada. Wanita-wanita ini, ya, yang memiliki perasaan tersentuh, perasaan punya belas kasih. Tuhan menghargai, walaupun halnya kecil doang mereka jalan bertiga aja. Mereka hanya bawa sesuatu yang nggak terlalu banyak. Mereka nggak tahu apa yang bisa melakukan, tapi Tuhan menghargai. Dari keinginan hati yang baik aja, Tuhan hargai itu. Walaupun mereka tidak punya kemampuan, mengelindingkan batu. Mereka nggak tahu bagaimana untuk meyakinkan para tentara yang menjaga. Tapi mereka punya keinginan. Tuhan hargai itu. Kemudian juga di dalam Alkitab juga tertulis ketika Yesus menuju ke Golgota, saat itu ada seorang bernama Simon dari Kirene membantu memikul salib. Banyak orang bilang dia dipaksa atau apa, tetapi hal apapun juga, sekecil apapun juga yang dilakukan, Tuhan bikin supaya Lukas cari tahu namanya. Ditulis dalam Lukas namanya Simon. Maknanya apa sih buat saya? Maknanya adalah Tuhan menghargai sekecil apapun yang Anda lakukan buat dia. Ya, saudara, semua ini kita bisa ngelihat di sini bahwa kita sering seperti ini. Kita merasa kita nggak dipandang orang. Siapa saya ini? Kita merasa rendah. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya pendidikan tinggi. Saya nggak punya ini dan itu, nggak punya jabatan, ataupun saya pernah melakukan kesalahan. Saya ini, cacat saya besar, banyak melakukan kesalahan, ataupun saya pernah melakukan kebodohan. Kita punya aib. Ya, kadang kita merasa kita nggak punya siapa-siapa, semua orang benci saya, nggak ingat saya, dan kadang kita juga udah nggak berdaya apa lagi. Ini kan kita, tetapi Tuhan mau ngomong lewat kitab Lukas bahwa Tuhan peduli kepada Anda dan saya, kepada orang-orang yang sederhana yang seperti ini, yang terbuang, merasa melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, aib, tidak berdaya, dan merasa ditinggalkan, nggak ada punya siapa-siapa. Dan bukan Tuhan hanya ngerti, saudara-saudari, Tuhan pakai. Bukankah semua orang-orang ini yang Tuhan sebut tadi Tuhan pakai? Amin. Ya.
Kemudian juga, ini dia juga sama. Ini juga kita sering merasa nggak dihargai, dilupakan. Padahal dulu saya bantu dia untuk maju. Padahal dulu saya lakukan, tolong dia, tapi dia nggak pernah ingat, dia nggak pernah sebut nama saya. Saudara, seringkali kita kecewa karena kita mengharapkan orang-orang lain mengingat, menghargai, tetapi manusia cenderung untuk mengingat jasanya dan melupakan orang lain. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan ngerti, sehingga Tuhan menghargai sekecil apapun yang Anda bisa lakukan. Bahkan di Alkitab hanya sekedar memberi minum buat orang yang paling hina, yang kecil ini, tapi Anda lakukan buat Tuhan, itu luar biasa. Bahkan hari-hari ini kalau kita tersenyum aja karena Anda mewakili Tuhan, itu juga Tuhan sangat hargai. Sekecil apapun yang kita lakukan bagi Tuhan selalu dihargai dan diingat Tuhan, dan Tuhan pastikan bahwa jerih payah kita dalam Kristus tidak akan sia-sia. Anda bilang, saya baru bisa setia yang hal ini doang Tuhan. Saya baru hanya bisa setia dalam doa doang. Saya baru setia juga Tuhan di dalam misalkan hanya untuk baca Alkitab hanya 1 pasal ataupun berapa ayat doang. Saudara, Anda nggak perlu mencari penghargaan, pengakuan manusia. Ketika Anda lakukan buat Tuhan, Tuhan hargai. Amin. Demikian juga keinginan-keinginan Anda yang baik, Tuhan sudah ada keinginan aja Tuhan hargai, perasaan atau keinginan di dalam Anda. Dan demikian juga hal yang Anda lakukan untuk menolong orang lain, karena setiap orang lain juga ada Kristus, ada Yesus. Anda lakukan itu buat Tuhan, maka Tuhan akan memastikan bahwa apa yang Anda lakukan gak akan sia-sia. Amin, saudara-saudari. Nah, itulah minggu ini yang kita dibukakan oleh Tuhan tentang kitab Lukas. Dan mungkin Anda belum pernah melihat dengan cara ini, tetapi inilah yang Tuhan mau, bahwa kita membaca sesuatu bukan karena kita, saya tahu ini ayat ini, saya ingat pasal ini, saya ingat ayat kata-katanya. Saudara, yang penting buat Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan adalah ketika Anda baca firman, bacalah untuk mengenal pribadinya. Sebab firman sendiri Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ya, dan juga dikatakan juga ketika kita mengenal Tuhan, maka kasih karunia akan berlimpah-limpah buat kita. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, kita baca karena ingin mengenal pribadi, karena suatu relationship, hubungan, maka kita akan semakin melihat siapa Tuhan kita dan membuat kita tenang, yakin, dan juga membuat kita bersemangat. Saudara-saudari, Anda renungkan itu semua, dan kiranya sekarang kalau Anda baca Alkitab, terutama Lukas, Anda bisa melihat, Anda akan jadi semangat. Karena Anda bukan baca kata-kata, tapi Anda baca pribadi yang tertulis di situ. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.